kedudukan, 5 menit 3 ketukan atau lebih. Panitia akan menampilkan soft copy bahan presentasi yang dikirimkan peserta kepada panitia pada saat registrasi peserta oleh ofisial. Tidak dibenarkan memberikan souvenir dalam bentuk apapun kepada dewan juri. Kepada penonton, perwakilan dinas, ofisial kabupaten atau kota yang telah berhadir harap tetap menjaga kondusivitas ruangan presentasi dan tetap tenang selama presentasi berlangsung. Sebelum kita memulai, ada pertanyaan terlebih dahulu. Baik, sudah dapat dipahami teman-teman? Jadi teman-teman sekalian, untuk menentukan giliran tampil, presentasi pada siang hari ini akan dilakukan putaran oleh panitia yang akan menentukan siapa yang akan tampil. Baik, langsung saja yang akan tampil pertama kali, boleh langsung di spin panitia, yaitu Kabupaten Aceh Utara. Tepuk tangan untuk Kabupaten Aceh Utara, tetap semangat. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, kita akan melakukan spin untuk yang berikutnya, untuk bersiap. Untuk giliran yang kedua akan dilaksanakan oleh Kabupaten Biren. Kepada Kabupaten Biren boleh bersiap. Baik, kepada Aceh Utara boleh langsung menuju panggung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh langsung menuju ke atas panggung. Agak minum itu boleh diambil terlebih dahulu. Mikrofonnya dipersiapkan oleh panitia. Baik, untuk para pengunjung ataupun penonton, harap diingat untuk dapat di silent HP-nya. Begitu pula dengan para peserta, mohon dapat diperiksa HP masing-masing agar dapat di silent selama proses presentasi berlangsung. Terima kasih. Halo. Tes 1 2. Halo. Baik, Agaminom, perhitungan waktu akan dimulai setelah Agaminom berbicara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja Rabbi yang Maha Suci Allah Ta'ala. Salam salawat kesidra Nabi junjungan alam Rasul mulia. Saya Agam Daniel Komedi. Saya Inong Sanidia. Kami Agaminom Aceh Utara 2024. Agam Daniel, sebelumnya pernah lihat bidadari gak sih di dunia? Belum pernah yang saya. Ja tajau air terjun 7 bidadari. Salah satu destinasi wisata unggulan yang dimiliki Aceh Utara adalah air terjun 7 bidadari. Nama 7 bidadari diambil karena memiliki 7 tingkatan. Di setiap tingkatan itu memiliki kolam yang sangat indah dan menawan. Dan nama bidadari diberikan ke masyarakat karena perhiasan yang sangat indah, cantik dan bermain. Benar sekali Agam Daniel, seperti
Seperti kita ketahui sebelumnya akses menuju ke air terjun Tujuh Bidadari sangatlah sulit. Namun dengan adanya kolaborasi antara Agam Inom Aceh Utara bersama TNI Polri dan Disporapar Aceh Utara, akses untuk menuju ke air terjun Tujuh Bidadari saat ini menjadi sangat mudah. Saat ini air Tujuh Bidadari sudah bisa dinikmati oleh semua khalayak. Bahkan kaum disabilitas pun sudah bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh air Tujuh Bidadari. Ya, Agam Daniel, saat ini akses untuk menuju ke air terjun Tujuh Bidadari kita memiliki 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu untuk pejalan kaki dengan durasi 4-5 jam. Jalur yang kedua untuk menggunakan sepeda motor dan mobil dengan durasi 45 menit sampai 1 jam. Dan jalur yang ketiga yaitu khusus jalan trail dengan durasi 2-3 jam. Benar sekali ini. Saat ini tidak hanya keindahan alam yang ditawarkan oleh air terjun Tujuh Bidadari, akan tetapi memiliki oleh-oleh khas yang diproduksi oleh kaum perempuan, sehingga produk itu berupa madu pelulur yang bisa kita bawa pulang ketika kita pulang daripada air terjun Tujuh Bidadari. Melihat potensi ini, kami Agam Inom Aceh Utara menjalin komunikasi dan jaringan bersama stakeholder untuk membangun suatu proyek Green Energy for Ecotourism, yaitu memanfaatkan alam untuk perkembangan alam serta meningkatkan potensi keuntungan daripada masyarakat yang ada di air terjun Tujuh Bidadari. Bakat pantaian indah mengalun, rujak nibong mangat rasa, keindahan Aceh Utara pekarukan wahai rakan lun, nejak butroh ngekalan rupa, tajak kembojit. tawo ubumo pasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan oleh Dewan Juri. Disilahkan. Maksud saya pertanyaan yang tadi ada disebutkan tentang green energy, benar? Green energy, Ya, green energy. Bisa dijelaskan apa dan bagaimana itu bisa diterapkan di titik lokasi? terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin jawab. Green Energy adalah salah satu proyek dengan memanfaatkan potensi panel surya Bapak. Kami telah menjalin komunikasi bersama dinas, bersama stakeholder PLN untuk membangun penerangan di air terjun Tujuh Bidadari. Karena dari PLN memiliki CSR untuk agrikultur, electrical agrikultur, yaitu penerangan kepada penggiat tani yang memang mereka belum sampai aliran listrik. Tidak mungkin kita membangun tiang-tiang tower untuk pedalaman itu. Akan tetapi kita bisa meminta dana ataupun barang berupa panel surya untuk kita terapkan di air terjun Tujuh Bidadari, sehingga memiliki penerangan di destinasi wisata tersebut dan dapat membantu masyarakat untuk mengelola madu pelulur, terutama kaum perempuan, karena di PLN juga memiliki CSR yaitu pemberdayaan perempuan. Terima kasih, Pak. Baik, yang kami ingin tahu lebih lanjut, yang proyeknya kan di air terjun Bidadari. Di sisi pariwisatanya, kenapa saya harus ke air terjun Bidadari? Yang kedua, fasilitas apa saja yang ada di situ? Dan bagaimana terhadap wisatawan muslim? Apakah nyaman ketika berada di air terjun Bidadari? Selamat.
Muslim Pak, yang ketiga Pak, boleh dibilangin Pak? Untuk wisatawan muslim, Para Muslim. apakah punya fasilitas yang memadai selama mereka melakukan kunjungan wisata? Siapa Pak? Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, alasan kenapa Bapak harus ke air terjun Tujuh Bidadari? Karena pesona alam yang ditawarkan oleh air terjun Tujuh Bidadari sangatlah indah. Namun tidak hanya pesona alamnya, kita juga sudah punya oleh-oleh untuk kita bawa pulang ketika kita berkunjung ke sana, yaitu madu kululur. Madu ini diproduksi langsung oleh masyarakat Pulau Meriah. Memang madu ini sekarang sudah mulai diproduksi dan sudah mulai berjalan dengan lancar, Bapak. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apa saja fasilitas yang diberikan ketika kita menuju ke air terjun Tujuh Bidadari? Sekarang sudah ada tour guide, yang dulu belum ada tour guide. Kami Duta Wisata bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah memberikan pelatihan serta pemberdayaan untuk membuat suatu paket sehingga ketika kedatangan kita bisa memilih. Serta tambahan dari pertanyaan pertama, fasilitas kenapa kita harus ke sana? Karena banyak destinasi wisata Bapak, terhadap keindahan kita membutuhkan perjuangan untuk menikmati keindahan. Dan di dalam perjalanan itu kita capek dan lelah, sehingga di air terjun Tujuh Bidadari ada salah satu jalur yang bisa kita nikmati, bukan dengan kelelahan, tapi beriringan dia Bapak, beriringan dengan hobi kita, karena emang itu jalur khusus untuk trail Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan syariat Islamnya di tempat destinasi tersebut? Justru karena di Desa Pulau Meriah, destinasi ini adalah destinasi unggulan, namun syariat Islamnya juga sangat kental, sehingga dahulu untuk kaum perempuan sangat sulit untuk ke sana karena jalan aksesnya hanya pejalan kaki, dan itu kita melewati jalur hutan dan jalur sungai. Jadi saat ini karena kerjasama kami bersama stakeholder dan Dispora Par Aceh Utara, jalan sudah terbuka, dan untuk kaum perempuan kita juga ada diawasi oleh tour guide, serta di sana juga kita diawasi oleh pengelola wisata langsung, Bapak. Baik, untuk sesi tanya jawab yang pertama sudah selesai. Boleh dipersilakan kepada Agamino untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong untuk Agamino Aceh Utara. Wah, luar biasa sekali, sangat memukau tampilan presentasinya. Air terjun Tujuh Bidadari, luar biasa sekali. Jadi ikutan ingin berkunjung ya ke lokasi wisata tersebut. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita beranjak untuk penampilan berikutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Dewan Juri yang telah berhadir pada sesi presentasi pada siang hari ini. Yang pertama, ada Bapak Ismail SPD yang merupakan Kabid PUPK Disbudpar. Selamat siang Bapak. Kemudian yang kedua, ada Bapak Pradito Arafat SPMLA IALI yang merupakan dosen Universitas Syah Kuala. Selamat datang Bapak. Kemudian selanjutnya, ada Bapak Baikuni MA PhD yang merupakan dosen IAIN Loks Malme. Selamat siang Bapak. Kemudian selanjutnya, yang paling cantik pada siang hari ini, Ibu Jutmak Fira Faisal MPSI Psikolog yang merupakan psikolog klinis dewasa lulusan Universitas Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf SAGMA yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Alamiri Banda Aceh. Kemudian selanjutnya ada Bapak Raihan Gufriansyah SPSI yang merupakan Pembina Yayasan Agamino Aceh. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada Bapak Dosi Alfian SHI CPS yang merupakan founder Dosi Alfian Smart Speaking. Wah, sudah berkenalan langsung ya dengan Dewan Juri, dan kurang lebihnya teman-teman Dewan Juri tersebutlah yang akan menemani proses pemilihan kita ke depannya. Baik, selanjutnya sudah tidak sabar Agamino, penampilan dari Agamino Kabupaten Biren. Dipersilahkan Agamino untuk langsung menuju ke atas panggung.
Baik, Agam Inong, waktu akan dimulai setelah Agam Inong berbicara. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inong Fakira, kami Agam Inong Kabupaten Biren. Kabupaten Biren dikenal juga sebagai Kota Juang, merupakan salah satu kabupaten yang terkenal akan sejarah dan historikalnya. Kabupaten Biren juga merupakan salah satu kota pusat pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Selain itu, Biren memiliki kekayaan budaya yang bercita rasa Islami. Semua terbawa dalam seni masyarakat. Oleh karena itu, Biren kerap kali dikenal sebagai kota santri karena banyaknya pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang beragam. Teman-teman sekalian, jika berbicara tentang destinasi wisata, kita juga memiliki salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa, yaitu Ekowisata Payani yang terletak di Desa Blambe, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Desa ini mengusung konsep Green Living Ecosystem, yaitu salah satu konsep di mana kita bisa mengusur rawa gambut dan juga kita bisa melihat beberapa pohon yang menjulang tinggi dan juga burung air yang terbang bebas. Dan juga teman-teman sekalian, jika ingin ke Payani ini, kita juga bisa singgah ke Green Cafe. Di sana ada timpan tetot dan juga jangan lupa ada ayam tangkap. Selain wisata alam, Biren juga menawarkan Anda wisata religi, yaitu makam Bukit Buga yang terletak di Desa Buga, Kecamatan Kesangan, Kabupaten Biren. Beliau merupakan ulama Aceh abad yang ke-18. Beliau dikenal karena memakamkan tanah dan rumahnya di dekat Masjidil Haram yang hingga kini tanah dan rumah tersebut menjadi hotel. Teman-teman sekalian, berbicara tentang makanan, siapa yang tidak pernah mendengar Bu Siite, Kabupaten Biren yang khas akan rempah dan juga berbagai macam khazanah tentang rempah-rempahan yang pedas. Nah, dan juga teman-teman sekalian, jika teman-teman ingin mencicipi Bu Siite ini, dia merupakan salah satu yang ikonik sehingga Bu Siite ini jika Anda ingin mencicipinya kembali akan merasa sangat puas. Berbicara tentang destinasi wisata alam, destinasi wisata kuliner, teman-teman sekalian juga tidak lupa dengan Bungong Jempa. Bungong Jempa merupakan salah satu bungong dengan motif yang diangkat dari salah satu flora Provinsi Aceh yang dimana tertuang dalam Kanun nomor 6 tahun 2004. Bungong Jempa ini juga merupakan salah satu filosofi dari Inong Aceh, yaitu sebagai seorang yang sangat mulia, sangat mandiri, dan sebagai representatif Inong untuk selalu berbagi kebaikan kepada masyarakat. Setelah melakukan wisata alam dan religi, Biren menawarkan Anda wisata kuliner, yaitu Jamu Bubi yang terletak di Desa Ceppada Baru, Kecamatan Kesangan, Kabupaten Biren. Jamu Bubi merupakan kafe bernuansa klasik, yang mana di situ terdapat banyak makanan dan minuman jadul lainnya, seperti air kopi tebu dan air limau, dan juga ada pisang terkerabe, jagung dan banyak makanan jadul lainnya. Dan juga kami memiliki salah satu program yang merupakan salah satu yayasan yang telah kami bentuk dari tahun 2023 yang merupakan nama yayasannya adalah Use Your Voice. Yayasan ini sudah terbentuk dari tahun 2023 dan sudah memiliki keberlangsungan manfaat sebagai 13.781 penerimaan manfaat. Dan juga kita yakin dengan program Use Your Voice ini kita bisa menggunakan berbagai macam voice kita, suara kita, platform kita, social media kita untuk memberitahukan wisata kepada masyarakat luas. Kabupaten Biren, Tanong Idatu, Penulang Maja. Biren, gemilang datang padamu bila tekad kukuh terpadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali penampilan dari Agam Inong, Kabupaten Biren. Boleh dipersilakan untuk selanjutnya sesi tanya jawab oleh Dewan Juri akan berlangsung selama 3 menit. Dimulai. Terima kasih. Pertanyaannya langsung aja. Dari beberapa yang sudah ditampilkan tadi, jika saya nggak punya banyak waktu untuk berada di Biren, yang mana yang paling unggul dan kenapa? Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Yang destinasi wisata yang paling unggul dari Kabupaten Biren itu adalah Ekowisata Payani. Kenapa? Karena
di zaman sekarang itu adalah salah satu wisata yang dinamakan dengan wisata keberlanjutan ataupun sustainable tourism. Nah, ekowisata Payani ini sudah sangat berkaitan dengan sustainable tourism ini. Kenapa? Di sana juga banyak sekali hamparan gurun yang diambil dan dikelola dari rawan gambut di sana. Dan Payani ini itu sangat luas dan sangat panjang. Dia itu berbentuk N, makanya dinamakan Ni Paya, bahasa Acehnya rawa, dan N itu adalah Ni, berarti Payani. Di situ ada 9 kecamatan Bapak di Kabupaten Biren yang terlintas. Dan di rawa tersebut dia itu ada namanya purun. Jadi purun itu diambil kemudian dianyam dan itu juga bisa menjadikan salah satu ekonomi kreatif atau pemasukan bagi desa di situ. Jadi kalau misalnya ada turis asing ataupun segala hal yang teman-teman lainnya yang bisa masuk ke Kabupaten Biren, saya pasti akan menawarkan Payani. Terima kasih. Sedikit tambahan, Payani tersebut juga sering bekerja sama dengan PT PIM, Pupuk Iskandar Muda, yang mana setiap tahunnya PT PIM tersebut sering membuat acara-acara anak muda yang ada di Payani. Saya tambah sedikit. Habib Buga itu hampir dikenal oleh semua jamaah haji Aceh. Kalau ditanya, siapakah Habib Buga itu? Bagaimana menjawab? Habib Buga tersebut yang bernama Habib Ahmad bin Syekh bin Alwi bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau merupakan ulama dari Arab Saudi, yang mana pada abad yang ke-13, pada abad yang ke-18 beliau berhijrah ke Aceh untuk memperjuangkan agama Islam yang ada di Aceh. Agama Islam yang ada di Arab itu Aceh. Dan beliau balik lagi ke Arab Saudi untuk mewakafkan rumah dan tanahnya tersebut bagi masyarakat Aceh. Dan beliau balik lagi ke Buga. Beliau wafat di Aceh dan dimakamkan di Aceh. Tanah yang diwakafkan tersebut itu ada surat tulis tangan langsung dari beliau tersebut. Sedikit tambahan Bapak, kemarin saat kami singgah ke makam Habib Buga, kami langsung bertemu dengan keturunan ke-10 dari Habib Buga tersebut, dan beliau mengatakan bahwa banyak sekali warisan dari almarhum Habib Buga yang tertera asli dan disimpan di rumah beliau. Dan kita juga melihat perjuangan yang sangat luar biasa tentang Habib Buga ini tersendiri, dan juga yang saya sangat hormati adalah bagaimana beliau mensyiarkan agama Islam yang sangat luar biasa di Aceh. Baik, cukup Bapak Dewan Juri. Baik, luar biasa. Tepuk tangannya untuk Agamino Kabupaten Biren. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kembali ke tempat Agamino. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan sesi perputaran terlebih dahulu untuk menentukan giliran. Baik, dalam proses baik, luar biasa sekali ya pemaparan presentasi tadi dari Agamino Kabupaten Biren, di mana salah satunya ada proyek sosial pariwisata Your Voice, gunakan suaramu. Baik untuk mempromosikan pariwisata, untuk menyiarkan hal-hal yang baik ataupun informatif, dan juga gunakan suara kita sebagai anak muda untuk dapat mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya bersiap panitia untuk dapat melakukan spin wheel untuk tampilan yang ketiga. Kira-kira siapa yang akan tampil? Baik, kita tunggu ya. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Selatan. Baik, bersiap untuk tampilan berikutnya akan dilakukan oleh Agamino dari Kabupaten Aceh Tamiang. Boleh Agamino bersiap untuk dapat menghampiri panitia. Baik, untuk Agamino dari Kabupaten Aceh Selatan, boleh dibantu oleh panitia untuk memasang mikrofonnya.
Boleh langsung Anda minum menuju ke atas panggung. Baik, Agam Minong, perhitungan waktu akan dimulai setelah Agam Minong berbicara. Disilakan. From the far end of Sumatra, don't forget to visit South Aceh, where you can enjoy study and a beautiful landscape. Here, the richness of culture and the beauty of nature comes together, deepening our love for heritage and the environment. I am Agam Rizky Alwandi. And I am Minong Siti Fadilatul Anida. Greetings from South Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Selatan, wilayah yang dikenal sebagai negerinya para legenda yang kaya akan adat dan budaya, sering dijuluki negeri pala dan negerinya para legenda. Setiap jengkal tanahnya menyimpan sejarah dan cerita yang unik. Salah satunya adalah Danau Lebang, bagian dari Taman Nasional Gunung Moser yang termasuk dalam Tropical Rainforest Heritage of Sumatra. Danau ini tidak hanya indah, tetapi juga penuh legenda dari suku Pulut. Berdasarkan cerita, danau ini terjadi akibat pencabutan tongkat oleh seorang ulama, sehingga menenggelamkan kawasan ini. Danau ini terletak di Kecamatan Babongan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas sekitar 70,28 hektar dan volume air mencapai 2,4 juta meter kubik yang menjadikannya habitat bagi para flora dan fauna, termasuk satwa kunci orang hutan Sumatera dan harimau Sumatera. Selain itu, ada stasiun konservasi penyu Rantau Siala, tempat konservasi bagi penyu abu-abu, penyu belimbing, dan penyu hijau. Di sini, Anda bisa menyaksikan kegiatan patroli malam untuk penyelamatan telur hingga melepas liaran tukik. Aceh Selatan juga dikenal dengan kerajinan yang khas, yaitu kasar benang emas dan juga bordir motif seluan, motif asli suku Lutraya. Selain itu, ada makanan khas dari Aceh Selatan dirakan. Ada lempiang sagu, yaitu makanan yang terbuat dari tepung sagu yang dibakar dengan kayu bakar sehingga mengeluarkan aroma yang khas. Makanan ini adalah salah satu makanan yang dibilang sebagai pizzanya Aceh Selatan. Dan ada lagunya dirakan. Duduk malam-malam musimkan air kopi lempiang sagu akhir-akhir kau adalah makanan. Nah, tidak lengkap rasanya kalau nggak nyobain yang segar-segar. Ada minuman berpala, minuman berbahan dasar asli buah pala yang kaya akan manfaat dan juga khasiat. Nah, dengan kekayaan alam, budaya, dan kuliner ini, kami dengan bangga memperkenalkan Senuan Sustainable Engagement for Nature and Unique Wonders of Aceh Selatan. Inisiatif wisata Yang berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, edukasi wisata, dan ini kami singkat menjadi ULIS. Adapun lingkungan, ekonomi, edukasi. dan sosial budaya. Melalui pendekatan ini, kami berfokus pada pemberian materi kepada pemuda, pelaku UMKM, dan juga para pelaku pariwisata dalam hal memberikan seminar, perizinan, dan lain sebagainya. Nama Senuan sendiri terinspirasi dari motif suku Pulut yang berdasarkan dari 5 tanaman. Ada bunga nilam,
daun maman, bunga pala, dan buah nipah. Dan dengan kekayaan ini, kami dengan bangga mempersembahkan bahwasannya Aceh Selatan terus lestari dan abadi dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Rizky Dilabakul, Barisana Bamudayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Disilakan. Yang saya mau nanya dari semua produk yang akan disampaikan, apa sih satu produk selain pala yang kira-kira memiliki nilai lebih untuk bisa diekspor dan bisa mendapat tambahan pendapatan bagi daerah di atas sana? Terima kasih. Jelas ya? Baik. Selain kita di Aceh Selatan ini memiliki buah pala, kalau dulu ada juga buah nilam gitu ya. Kita berpindah ke sektor sebelah kanannya. Kalau kita di Aceh Selatan itu ada bibir pantai dan juga ada Bukit Barisan, kita lengkap di sana. Maka dengan itu kami mempersembahkan bahwasannya potensi yang paling unggul dari Aceh Selatan itu ialah ikan, yang sektor ikan dengan garis pantai yang sangat panjang itu yang paling penting untuk dilestarikan dan juga itu dikembangkan. Pusat pengalengan di sana bisa berkembang, kemudian pusat pembuatan es batu juga bisa berkembang dengan adanya pemberian daripada edukasi dalam hal membentuk suatu komunitas dalam ekspor yang dilakukan untuk ikan-ikan tersebut. Oke, baik. Pertanyaan dari saya ya, Aceh Selatan itu cukup menarik memang. Sungai Gapti, lautnya bagus, apalagi daerah sama dua, air terjun, lautnya bagus juga, Patuan mudah sekali memang, seperti kawasan Muana ya, kira begitu seperti itu. Terus ada kawasan Tanjung Loser juga di sana. Itu cukup menarik itu, tapi sampai saat ini belum bisa meningkatkan pengunjung ya, wisata di sana. Apa hambatan menurut teman-teman dan apa solusi yang bisa ditawarkan? Oke, baik Pak, izin menjawab mengenai tantangan kenapa banyaknya wisatawan yang jarang berkunjung ke Aceh Selatan sendiri, mungkin dikarenakan adanya hambatan dari keterbatasan fasilitas. Tapi untuk bagian dari Taman Nasional, Baik, cukup karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Mohon maaf. Tepuk tangannya untuk Akademino Kabupaten Aceh Selatan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Akademino sekalian, harap diingat untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 2 menit. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan penampilan presentasi dari Akademino Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, Akademino, waktu akan dimulai setelah Akademino berbicara. Disilakan.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu Dewan Juri terhormat dan para pengunjung maupun hadirin yang telah berhadir, ada sedikit kesalahan teknis, kendala teknis yang sedang diperbaiki. Baik, selagi menunggu, mungkin boleh dikasih semangatnya untuk baik ada ofisial ataupun pendukung dari Agapino Kabupaten Aceh Tamiang. Ada? Pendukung dari Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, mungkin selagi kita menunggu ya pimpinan dari panitia. Untuk yang berikutnya, kita akan cek sound terlebih dahulu. Baik, kita absen ya satu-satu ya. Pendukung dari Sabah ada? Wah, ada 200.000, luar biasa sekali. Untuk pendukung Kota Banda Aceh? Oke, luar biasa. Banyak ya. Untuk pendukung Kabupaten Aceh Besar? Jadi tidak sabar untuk dapat menyaksikan langsung presentasi dari Agapino Kabupaten Aceh Tamiang. Disilakan. Untuk tunggu melata Saya berkebat di Perdu Cemako. dengan salam melata Kami sembah
satu bahkan ini kami berinisiatif untuk melakukan proyek sosial yang berjudul Eko Desa sebagai wisata berkelanjutan dengan tema pengolahan limbah organik dan juga anorganik menjadi kerajinan tangan dan juga pengolahan limbah enzim. Ada berbagai macam jenis sampah, salah satunya sampah organik dan sampah anorganik. Dan sampah tersebut kami manfaatkan sebagai kerajinan tangan untuk mendukung ekonomi kreatif di kampung selamat desa wisata tersebut. Pengolahan limbah organik yaitu pembuatan ekoenzim adalah salah satu cairan multifungsi yang sangat berguna bagi alam dan juga manusia. Bagi alam sendiri, cairan ekoenzim berguna sebagai pestisida dan juga cairan pembersih hama dan juga membantu proses pencairan air yang tercemar. Sehingga dengan adanya ekoenzim ini membantu para masyarakat di desa wisata untuk membuat ekonomi kreatif yang lebih baik dengan pengolahan limbah organik, yaitu berupa sisa limbah sayuran dan juga sisa limbah buah-buahan. Nah, bagi rekan-rekan, jangan lupa untuk datang di Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Terima kasih banyak Agam dan Inong Aceh Tamiang atas presentasinya. Tadi saya sangat tertarik dengan presentasi mengenai pengolahan limbah, ekoenzim dan lain sebagainya. Tadi sudah dipaparkan bahwa salah satu manfaatnya ialah pengolahan limbah ini bisa dijadikan mata pencaharian baru untuk orang-orang yang ada di desa wisata, gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya menjadikan kegiatan pengolahan limbah dari ekoenzim ini agar menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang luar biasa. Tentunya dengan kami berkolaborasi kepada masyarakat dan dinas terkait untuk dapat mengembangkan suatu kerajinan tangan dan ekoenzim yang kami kelola di desa tersebut, itu merupakan suatu bentuk dapat menunjang ekonomi kreatif di desa tersebut. Nah, ketertarikan para wisatawan dengan kami menampilkan hasil yang kami kerjakan dengan menunjukkan kerajinan tangan yang telah kami buat serta penggunaan ekoenzim yang kami lakukan. Itu adalah salah satu bentuk kami mempromosikan apa yang kami buat di desa tersebut. Terima kasih. Baik, izin menambahkan Ibu, untuk menarik daya tarik wisatawan, untuk keberlanjutan ekodesa ini kami berencana untuk membuat ekobrik, yaitu pondok edukasi yang berisi tentang pengolahan sampah-sampah anorganik yang maupun organik di sekitar desa wisata yang tentunya mampu menjadi edukasi bagi wisatawan ataupun masyarakat lokal untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama. Baik, cukup. Dipersilakan duduk kembali. Ketemu tangannya untuk Agam Inong Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya kita akan melakukan spin terlebih dahulu. Untuk yang akan tampil berikutnya akan dipresentasikan oleh Agam Inong dari Kabupaten Aceh Selatan. Kita spin ulang ya, karena sudah ya. Baik. Selanjutnya akan dilaksanakan presentasi oleh Agam Inong dari Kabupaten Aceh Singkil. Harap bersiap kepada Agam Inong dari Kabupaten Aceh Tenggara.
Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan menyaksikan presentasi dari Agamino Kabupaten Aceh Singkil. Disilakan. Baik Agamino, waktu akan dimulai setelah Agamino berbicara. Mata Bapak cerah. Gaduh adat Patamika. Jika anak yang mati, kuburannya dapat dicari. Jika ada yang hilang, kemana kita cari? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Seiring perkembangan waktu, Indonesia terus transformasi menjadi lebih maju. Begitupun dalam industri pariwisata. Untuk itu, kita membutuhkan pihak-pihak, terutama para pemuda. Selain itu, Kak, kita percaya bahwa the youth of today is the change maker of tomorrow. It's because their passion can reshape the world. Kaum keunggulan, pemuda memiliki peran penting sebagai seorang agent of change khususnya di sektor pariwisata. Sebagai seorang duta wisata, tugas yang kami bantu tidak sebatas representatif budaya saja, namun juga sebagai inisiator, edukator, dan promotor daerah agar lebih dikenal di mata dunia. Kaum muda sebagai seorang inisiator, kami juga turut menjadi inisiatif dalam komunitas, di mana kami juga turut mengembangkan usaha kecil lokal dan memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan sekali juga sebagai edukator, seorang role model dan agen perubahan tentunya sangat peduli terhadap isu lingkungan. Kami mendorong praktik pariwisata berkelanjutan dan memilih destinasi wisata yang ramah lingkungan, serta mengedukasi pada orang lain betapa pentingnya konservasi. And last but not least, sebagai promotor, di mana kita sedang menyambut revolusi industri menuju 5.0 yang tentunya kami dapat menciptakan kampanye yang menarik dan meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan. Dan juga sebagai duta wisata, kami turut melestarikan budaya lokal serta memajukan pariwisata. Yang mana ini semua kami balut dalam proyek nyata yang kami beri nama yaitu Yuk Kenal. Kenalan ini merupakan platform belajar yang kami targetkan kepada anak-anak sekolah dasar. Karena kami percaya bahwasanya pariwisata dan budaya itu harus kita lestarikan. Untuk itu kita sebagai generasi muda harus mewariskan kepada yang lebih muda agar anak-anak sekolah dasar mencintai kebudayaan yang ada di daerah. Baik Kak, untuk mekanismenya, kami melaksanakan sosial project ini setiap 2 minggu sekali, di mana kami mengirimkan undangan kepada sekolah dasar untuk mengirim 15 orang adik-adik, di mana kami akan mengedukasi mereka dan memperkenalkan mengenai adat istiadat, budaya, pariwisata, dan kuliner daerah, di mana kuliner daerah kami berikan langsung dan kami beri cicipi serta kami edukasi proses pembuatan kuliner tersebut. Dan sejauh ini para adik-adik itu merasakan excited dan antusias, dan beberapa dari mereka juga ingin terus berkontribusi serta join dalam sosial project ini. Untuk itu, ayo mudah-mudi kenali budayamu agar kamu tak salah langkah. Belum banyak pariwisata Farida Vegetariana, Endano Ida, Kabupaten Aceh Singkil. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab akan dibuka. Disilakan untuk selanjutnya untuk waktu sesi tanya jawab akan ditandai dengan bunyi bel ketika berakhir. Ketika bunyi bel sudah berbunyi, artinya sesi tanya jawab sudah berakhir. Baik, dipersilakan pada Dewan Juri yang terhormat.
Baik, terima kasih. Apa nama proyek kita ini? Yuk kenal Bapak. Yuk kenal. Kira-kira proyek ini bisa meningkatkan wisatawan desa ini? Silakan. Proyek kami di sini kami beri kebanyakan. Ini kami agar anak-anak menyadari agar lebih mencintai budaya daerah. Untuk itu kami di sini mempelajari memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Aceh sendiri kepada anak-anak sekolah dasar. Seperti tarian Bapak di sini kami mengajari tarian dari Japeng. Jadi di sini kita mengajari tari-tari Japeng kepada anak-anak sekolah dasar. Baik, sedikit tambahan Bapak. Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya kita mengenal ada namanya basic konsep 3A, di mana ada atraksi, amenitas, dan akomodasi. Nah, mengenalkan kembali atau revitalisasi budaya adat istiadat kepada muda-mudi penerus bangsa itu dapat menjadi atraksi kunjungan wisatawan, sehingga kami yakin dan percaya dengan revitalisasi budaya kita dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Baik, cukup. Baik, tepuk tangannya untuk Agam Ino Kabupaten Aceh Tamiang. Mohon maaf sebelumnya, tepuk tangannya untuk Agam Ino Kabupaten Aceh Singkil. Baik, diinfokan kepada para pengunjung dan Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sesi penampilan bakat akan kita laksanakan setelah presentasi dan urutannya akan tampil sesuai dengan urutan presentasi tadi. Untuk finalis yang sudah presentasi, boleh kembali ke ruangan untuk persiapan dan sudah standby kembali di sini pukul 16.30 WIB. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Hisham Firdausi dari bumi sepakat sekedap Aceh Tenggara. Yang sering dikenal dengan hutan ketambi. Hutan ketambi, dalam hutan ketambi itu memiliki banyak sekali misteri. Di dalam hutan ketambi kita bisa menikmati hiking, trekking, dan camping. Serta menikmati sungai alasnya, kita bisa mencoba olahraga alam jeram. Olahraga alam jeram dan desa wisata alam Ketambi pada tahun ini merupakan salah satu tuan rumah untuk cabang olahraga alam jeram di kegiatan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Nah, wisata alam Ketambi terletak di Desa Ketambi. Nah, di Desa Ketambi tersebut merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Hal inilah yang melatar belakang kami mengangkat satu proyek sosial yang kami beri nama Budaya untuk Berkarya. Proyek sosial ini berfokus terhadap pemberdayaan UMKM dengan memanfaatkan masyarakat yang ada di desa wisata tersebut.
Pemberdayaan UMKM di sini dimaksudkan untuk membuat sebuah proyek kerajinan tangan yang mengangkat salah satu warisan budaya dari suku Alas, yaitu motif sirat alas, yang mana motif ini biasa digunakan untuk pakaian tradisional dari suku Alas. Nah, di sini kami mengangkat sebuah proyek ini untuk memperdayakan UMKM seperti membuat souvenir berupa gelang tangan, gantungan kunci, serta tas yang bisa dibawa kemana saja. Ini bertujuan untuk meningkatkan rasa wirausaha serta meningkatkan ekonomi lokal di desa tersebut, dan untuk mempromosikan salah satu warisan budaya yaitu motif sirat alas kepada kancah dunia. Karena sejatinya pariwisata bukan hanya tentang mengenalkan keindahan, tetapi juga ikut melestarikan, melindungi warisan budaya agar dilirik mata dunia, dan juga menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Disilakan. Terima kasih banyak Agam dan Dinong dari Kabupaten Aceh Tenggara. Tentunya social project ini sangat baik sekali ya, karena kita bisa memberdayakan UMKM. Akan tetapi hal yang perlu kita pertimbangkan juga selain memberdayakan UMKM, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana caranya memasarkan produk-produk seperti ini dengan optimal. Karena mohon maaf, terkadang souvenir-souvenir di daerah itu mempunyai kesan kurang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin kurang terpasarkan dengan baik seperti itu ya. Bagaimana tidak ada usaha nyata yang boleh masukkan untuk mengoptimalkan pemasaran produk dari UMKM yang sudah kalian pasarkan. Hal pertama yang akan kami lakukan, kami akan mengajak kolaborasi pelaku UMKM yang ada di Aceh Tenggara. Kami akan mempromosikan souvenir yang ada ini di wisata alam Ketambi, karena wisata alam Ketambi tidak hanya didatangi oleh masyarakat atau wisatawan lokal, juga wisatawan mancanegara, sehingga souvenir ini bisa menjadi salah satu buah tangan ketika mereka nanti berkunjung ke Kecani. Di sini kami akan memanfaatkan yang namanya digitalisasi, yaitu media sosial. Kami juga akan mempromosikan souvenir tersebut dan mempasarkan souvenir tersebut di beberapa aplikasi penjualan online, agar nantinya masyarakat di luar Aceh Tenggara atau masyarakat yang tidak berkunjung ke Aceh Tenggara juga dapat menikmati dan memakai souvenir dari Aceh Tenggara tersebut. Terima kasih banyak. Baik, tepuk tangannya untuk Agam Dinong Kabupaten Aceh Tenggara. Baik, selanjutnya kita akan melakukan spin terlebih dahulu untuk menentukan giliran presentasi berikutnya. Baik, boleh panitia. Yang akan tampil selanjutnya adalah Agam Dinong dari, mohon maaf, sebelumnya kita akan melakukan spin ulang. Selanjutnya akan dilakukan presentasi oleh Agam Dinong dari Kabupaten Aceh Jaya. Disilakan, harap bersiap untuk Agam Dinong dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Baik, disilakan untuk Agam Dinong Kabupaten Aceh Jaya sudah langsung menghampiri panggung.
hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan menyaksikan tampilan presentasi dari Agaminon Kabupaten Aceh Jaya. Berikan Agaminon, waktu akan dimulai setelah Agaminon berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga di Aceh Jaya, tanah raja, Temurung Jaya. Bersama saya Agam Sibgatullah Dan saya Inom Anissa Sasabila. Kami Agaminon Kabupaten Aceh Jaya. Aceh Jaya tidak hanya terkenal dengan alamnya yang indah, tapi juga kaya akan hasil bumi yang melimpah. Salah satunya jeruk bali atau buah giri yang sejak dulu menjadi andalan pendapatan masyarakat yang ada di Aceh Jaya. Karena itu, Ikatan Agaminon Aceh Jaya hadir sebagai inisiator sekaligus promotor untuk meningkatkan potensi-potensi keren yang ada di Aceh Jaya. Ikatan Agaminon Aceh Jaya memiliki berbagai kegiatan yang bersifat sustainable project yang kami laksanakan setiap tahun dan berkelanjutan. Program yang pertama ada Melancong Day, Samsipula, Syahara atau Syariah Bahasa Gerakan Agaminon Aceh Jaya, dan Agaminon Empowering yang kami beri tajuk Balai Building Awareness for Lasting Economic Empowerment. Agrowisata Bohgiri berlokasi di Desa Kuala Lamuso, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya tentunya. Bohgiri sendiri selain menjadi komoditas unggulan, juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Melalui agrowisata ini, kami ingin menghadirkan wisata berbasis edukasi, di mana wisatawan dapat melihat langsung proses budidaya dari bohgiri, mencicipi bohgiri serta produk inovasinya sambil menikmati pemandangan Desa Kuala Lamuso yang masih sangat asri. Benar sekali Agam Sibga. Program pemberdayaan masyarakat Bohgiri ini kami implementasikan merujuk pada metode pengembangan LFA atau Logical Framework Approach dengan langkah sistematis dan terstruktur untuk menentukan tujuan, hasil yang ingin dicapai, indikator keberhasilan serta asumsi-asumsi lain yang menunjang dari keberhasilan program ini. Proyek Balai ini kami terapkan pada destinasi agrowisata Bohgiri yang merupakan salah satu top 10 destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Proyek ini juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkenalkan Bohgiri sebagai ikon wisata lokal, juga memberikan pengalaman yang unik bagi wisatawan. Sebagai langkah awal, Ikatan Agaminon Aceh Jaya berhasil mengusulkan kepada pemerintah Aceh Jaya homestay, fasilitas homestay untuk wisatawan di desa wisata. Dan kami sangat senang, ternyata pemerintah menerima saran kami dengan sangat baik. Langkah kedua, kami melakukan kampanye promosi di media sosial dengan membuat konten-konten yang menarik dan juga unik. Juga berkolaborasi dengan influencer dan media-media terkait yang memiliki audiens yang relevan. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pemandu wisata lokal dalam memberikan pengalaman yang menarik serta edukatif bagi wisatawan. Juga pelatihan untuk meningkatkan cara-cara mempromosikan identitas lokal dengan tetap menjaga etika dan kelestarian alam. Nah, benar sekali Agam Sibga. Dari banyaknya kegiatan yang sudah kami realisasikan, harapannya program ini dapat tercapai hasilnya dengan secara memuaskan, seperti adanya fasilitas publik yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar wisata. Juga, pemandu wisata lokal memiliki keterampilan yang mumpuni sesuai dengan target kami, yaitu 80% hospitality dari pemandu wisata dinilai memuaskan oleh pengunjung, sehingga akan membuat agrowisata ini semakin membekas di hati wisatawan. Juga di media sosial adanya penambahan sekitar 30% penonton di setiap bulannya. Nah, Agaminon, dengan semua upaya tadi, kami berharap ada peningkatan 20% pengunjung per tahun yang datang ke agrowisata ini. Juga, tingkat kepuasan wisata
Ikatan Agaminum Aceh Jaya dan pemerintah Aceh Jaya melalui Dispari Kora Aceh Jaya. So, let's empowering, keep inspiring for new era of Aceh tourism. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab. Disilakan. Baik, terima kasih banyak. Agrowisata Mewakili ya. Kita tahu bahwa ini tidak hanya di Aceh Jaya, di Birun ataupun Aceh Kota juga banyak Mewakili. Yang ingin kita tanyakan, apa yang membuat diferensiasi agrowisata Mewakili sehingga orang itu mau datang ke Aceh Jaya? Dan selanjutnya, apa aja tawaran lain? Apa hanya agrowisata saja? Ataupun ada destinasi lain di sekitar Mewakili yang menjadi bobot turismenya di Aceh Jaya? Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait apa benefit yang didapatkan wisatawan ketika datang ke agrowisata Bohgiri ini, juga apa yang membedakan agrowisata Bohgiri Aceh Jaya dengan Bohgiri lainnya. Yang pertama yaitu tentu citra rasanya yang khas, yaitu Bohgiri Lamno yang sudah terkenal di wisatawan. Ketika mengunjungi barat selatan, tentunya di samping jalan banyak yang menjual Bohgiri Lamno, yang mana pengunjung-pengunjung biasanya membeli dan memborong Bohgiri Lamno karena rasanya yang khas. Ada Bohgiri asam dan Bohgiri manis yang membedakan dua varian tersebut. Kemudian Bapak, agrowisata Bohgiri ini juga termasuk dalam salah satu top 10 destinasi wisata unggulan yang dipilih oleh Disparekraf Kora Aceh Jaya, yang mana di agrowisata ini telah tersedia homestay Bapak, sehingga wisatawan yang datang ke agrowisata ini bisa beristirahat di agrowisata. Juga sedikit saya tambahkan Bapak, sebenarnya di Aceh Jaya tidak hanya ada desa wisata Bohgiri saja, tapi juga ada desa-desa yang memberdayakan kopi dan nila. Nah, itulah yang membedakan Aceh Jaya dengan daerah lain. Jadi ada ciri-khas tersendiri yang dimiliki oleh Aceh Jaya yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Di Aceh Jaya juga terkenal dengan kopi robustanya, dan di salah satu kopi di Aceh Jaya itu ada Portugis namanya yang selalu. Baik, mohon maaf, cukup. Tepuk tangannya dong untuk Agaminum Kabupaten Aceh Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita beranjak ke penampilan presentasi berikutnya, kita akan melakukan spin terlebih dahulu. Boleh panitia? Selanjutnya, setelah penampilan dari Kabupaten Aceh Barat Daya, akan dilanjutkan dengan penampilan dari Agaminum. Baik, mohon maaf, hadirin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Agaminum dari Kabupaten Aceh Utara. Mohon maaf, hadirin yang terhormat. Kita akan mengulang spinnya. Selanjutnya, penampilan dari Agaminum Kota Sabah. Sekali lagi, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan penampilan dari Agaminum Kabupaten Aceh Besar. Baik, Agaminum, waktu akan dimulai setelah Agaminum berbicara. Terima kasih. Tertarik bukan di bilik laut? Petani ungkul kulit raya. Hormat kamu untuk yang dikul dan dilikut? Kulit mencuri, panitia dan bantu peserta. Hormat kamu diiarakan bersambut. Bukan sampai keluar. Kamu dosi nomor untuk cemerut. Tapi untuk presentasi proyek sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agama Rita Yuda Katiara Rizky. Dan saya Tino Maishika. Kami Agaminum Aceh Barat Daya. Kolaborasi, inovasi, serta kreativitas merupakan aspek terpenting dalam sektor pariwisata, terutama pengembangan masyarakat pada sektor pariwisata.
Terlebih lagi dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, penanaman Pratini sadar wisata pada masyarakat terutama remaja merupakan aspek penting yang harus diterima oleh segala gerangan, oleh segala generasi muda yang harus diterima. Oleh terlebih lagi terkala pentingnya para remaja. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan proyek sosial Alumni Aceh Baradaya 2024 yang berbasis brainstorming dan memiliki goals yang berkelanjutan. Program sosial ini kami beri nama Sapo Sekolah. Sapo Sekolah sendiri adalah program yang terinspirasi dari bahasa Sumbawa Jambe, yang mana Sapo artinya sapa dan Sekolah artinya sekolah. Proyek sosial ini menyasar 4 pilar yang terdapat pada konsep utama Sapo Sekolah, yaitu pilar pendidikan, pilar lingkungan sosial, pilar budaya dan pariwisata, serta yang terakhir adalah pilar ekonomi kreatif yang memiliki tujuan utama sasaran sadar akan posisi, tanggap akan budaya dan tradisi, serta siap berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Baradaya, terutama melalui sektor pariwisata. Semua gagasan yang telah dijelaskan oleh Indang Masyitah tadi akan merujuk pada 3 konsep. Konsep pertama pada aspek sejarah, konsep kedua pada kebudayaan, dan ketiga pada aspek ekonomi kreatif. Pada aspek sejarah, kami mengajarkan kembali bagaimana sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Baradaya. Pada aspek kedua kebudayaan, kami mengajarkan kembali bagaimana tradisi, kebudayaan, serta tarian dan bentuk pelestariannya yang ada di Kabupaten Aceh Baradaya. Dan ketiga, dan tak kalah uniknya, kami mengajarkan motif bilulu pada kain kasar guna peningkatan minat pada siswa. Kami Agam Indang Aceh Baradaya telah mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Baradaya di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Baradaya guna menumbuhkan minat pada siswa terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, benar sekali ya Kak. Dan juga motif rumpun bilulu sendiri di teman-teman terinspirasi dari beberapa ornamen yang terdapat pada prosesi pemanu pucuk yang dituangkan ke dalam motif rumpun bilulu. Dan luar biasanya lagi, motif ini telah menjadi hakik ritual milik Kabupaten Aceh Baradaya. Di Aceh sendiri juga terdapat satu kabupaten atau kampung yang hampir keseluruhan masyarakatnya merupakan pengrajin kasar. Nama kampungnya adalah Kampung Padang yang terletak di Kecamatan Mangging, Kabupaten Aceh Baradaya. Dan ini semua merupakan hasil inovasi dari masyarakat Kampung Padang dalam keikutsertaan mereka melestarikan budaya kasar terutama motif rumpun bilulu. Peningkatan minat ini pada siswa, hal ini merupakan bentuk sustainable development goals ataupun bentuk keberlanjutan ataupun sustain, di mana keterlibatan pemerintah, kolaborasi, komunitas dan juga stakeholder merupakan bagian dari community based tourism ataupun daripada community based collaborations. Dengan ini Indang Masyitah kami Dan juga teman-teman, proyek sosial Sapo Sekolah ini diharapkan juga akan menjadi hasil karya anak bangsa yang dapat dikolaborasikan bersama fashion designer terkenal yang ada di Abia maupun di luar Abia dalam konsep memodernisasikan motif bilulu pada fashion anak muda, sehingga mereka tidak hanya menghasilkan kain kasar tetapi juga menghasilkan fashion atau produk-produk yang tak kalah hebat dibandingkan produk warga yang lain. segala proyek dan program yang telah kami paparkan merupakan bentuk ikhtiar kami selaku Duta Wisata Kabupaten Aceh Baradaya dalam mengembangkan, memberdayakan masyarakat pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari kubu bersih Dubai, Kami siap berkontribusi untuk Aceh yang lebih bersinar. The Light of Aceh, Wonderful Indonesia. Bapak selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab, disilakan. Boleh dijelaskan lebih lanjut tentang proyek lingkungan ini seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Merupakan salah satu proyek daripada Sapo Sekolah ini ada sektor namanya faktor lingkungan, di mana kami hadir ke beberapa sekolah untuk mensosialisasikan juga tentang kaitan lingkungan. Seperti kita ketahui ada terdapat 7 sabta pesona, di mana di dalamnya merupakan salah satu aspek nyaman dan juga indah. Bersih juga ya, Bersih Kak. juga. Nah, pada saat sekarang ini kami selaku Duta Wisata mempromosikan terkait dengan wisata kepada anak-anak dan juga menjelaskan kembali bagaimana keindahan tersebut dapat tercapai di faktor lingkungan. Betul Kak, dan juga sedikit saya tambahkan, kami dalam proyek sosial ini mengedukasi anak-anak tentang bagaimana peran lingkungan dalam konsep sabta pesona. Dan ini juga penting untuk mewujudkan wisata yang ramah lingkungan di
Cukup Dewan Juri. Baik, tepuk tangannya untuk Agamino Kabupaten Aceh Barat Daya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan juga hadirin yang terhormat, kita beri sebentar 5 menit untuk azan. Baik, kita akan melaksanakan break sholat azan asar selama 15 menit. Untuk peserta diharapkan untuk standby sebentar. Kita akan melaksanakan sholat setelah break.